Allah berfirman dan mengancam orang-orang yang berpaling dari Al-Quran dengan firman-Nya, "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yauma tunsa." Dan barang siapa yang berpaling dari zikri Al-Quran, bagian dari zikirnya Allah Subhanahu wa taala, baginya kehidupan yang sengsara di dunia ini. Dan pada hari kiamat kami bangkitkan dia dalam keadaan tidak memiliki kedua mata. Dia pun berkata, "Ya Allah, kenapa engkau mencabut kedua mataku ketika aku dibangkitkan? Sedangkan ketika di dunia aku bisa melihat, memiliki kedua mata. Kenapa hari ini aku tidak memiliki kedua mata?" Maka Allah menjawab, "Karena demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami, engkau abaikan, engkau lupakan." Punya waktu untuk ilmu dunia dari semenjak TK, SD, SMP, SMA, S1, S2, S3 yang golong S-teler. Tapi nggak punya waktu setengah jam dalam 24 jam untuk belajar Al-Quran, untuk belajar akidah, untuk belajar sifat salat Nabi, sifat wudhu Nabi. Subhanallah, inikah bentuk kesuksesan? Inikah standar kemuliaan bagi kita sebagai umat Al-Quran ini? Anak kita buat les bahasa Inggris, les bahasa Perancis, les matematika, les fisika. Lupa kita pikirkan les Al-Quran. Les bahasa Arab yang bahasa Al-Quran, bahasa Nabi dan bahasa surga. Sedangkan Nabi SAW menyatakan, "Man qala al-Qur'ana wa amila bih, ulbisa yawmal qiyamah tajan dhaw ahsan min dhaw isyams. Wa yuksa walidahu tajan dhaw ahsan min dhaw isyams, fayaqulani bima kusina hadha, fayuqalu lahumma bi akhdhi waladikum al-Qur'an." Barang siapa yang pandai dengan Al-Quran dan bisa mengamalkannya, maka pada hari kiamat Allah berikan untuknya di kepalanya mahkota yang cahayanya lebih indah daripada cahaya matahari. Apa enggak senang anak kita memakai mahkota di hari kiamat, ditonton oleh seluruh para nabi dari semenjak Nabi Adam hingga Nabi kita, dan seluruh manusia yang pernah hidup di dunia mengenal anak fulan-fulan bin fulan. Tidak sampai seperti itu, tidak cukup seperti itu keutamaannya, tetapi Nabi menyatakan kedua orang tuanya pun dipasangkan mahkota yang cahayanya lebih indah daripada cahaya matahari. Akhirnya kedua orang tuanya bertanya, "Ya Allah, kenapa kami bisa memperoleh mahkota ini, sedangkan kami ketika di dunia banyak kekurangannya?" Maka Allah menjawab, "Karena anak kalian yang berpegang teguh dengan Al-Quran." Karena anak kalian yang berpegang teguh dengan Al-Quran. Walaupun orang tuanya penuh dengan kekurangan, Allah berikan pula mahkota kepada orang tuanya, karena orang tuanya yang menyuruh dan memberangkatkan anaknya belajar Al-Quran, menghafal Al-Quran, sehingga memahami isinya. Apalagi kita di dunia ini hanya sementara. Napeng batem 2 triliun, menan meninggal kayak cok lain cok lain. Iya kan? Iya. Tapi kalau punya anak soleh sampai hari kiamat tegak, pahala yang dia lakukan mengalir. Salat dia 5 waktu mengalir ke kita. Satu huruf Al-Quran dia baca 3 bisa 10 pahalanya. Kalau dia baca lebih dari 1 halaman dalam 1 hari aja, dia mengharimkan pahala ribuan pahala ke kita. Subhanallah. Ini hendaknya menjadi renungan bagi kita. Karena sekarang rata-rata kaum muslimin tidak lagi memperhatikan masalah agama. Standar kesuksesan bagi mayoritas kaum muslimin sekarang adalah dunia. Kasukses yang pakai sukses anak sabah kaji kenyo, yang sabah bubati dia, yang sabah kaji kenyo cipulanyo. Cara-cara dah ayah kita anak sabah saga yang anak sukses lom pakai ingin kagak peduk bapak santren nyampi karena paling batat. Subhanallah, ini standar kesuksesan kaum muslimin sekarang. Begitu dia mati, baru dia sadar. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Ketika datang malaikat maut, dia melihat malaikat maut di depannya, dan ini Allah beritakan dalam Al-Quran dan hadis tadi bahwa setiap kita ketika mati melihat malaikat datang. Kedua betis mendingin dan membeku. Barulah kita sadar. Gak ada apa-apanya dunia ini. 2-3 minggu anak istri udah lupa sama kita. Sedangkan kita hidup dalam alam barzakh. Kalau hari ini mati, bisa jadi kita di dalamnya 1000 tahun, 1.000.000 tahun, 1.000.000.000 tahun, 1.000.000.000 tahun. Kalau enggak dalam keadaan disiksa, dalam keadaan nikmat. Tidak ada kondisi yang ketiga.
Apa hebatnya dunia yang kita miliki? Ya. Uang 1 miliar, apakah membuat Munkar dan Nakir khawatir sama kita, segan sama kita? Tunda aja dulu hukum dia. Jangan diaudit dulu. Enggak. Enggak kenal uang, enggak kenal jabatan. Kalau di dunia mungkin, jangan diaudit dulu, tunggu dulu. Masih bisa kita jadikan ATM dia. Munkar dan Nakir tidak pandang dulu. Malaikat maut tidak pandang dulu. Hanyalah ketakwaan dan amal saleh yang memberi pengaruh untuk kedudukan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pikirkan ini baik-baik sebelum mati tiba-tiba. Kita ini akan mati tiba-tiba. Kematian adalah sesuatu yang pasti, selalu menghantui dan tidak pernah bisa diprediksi. Bisa jadi ceramah subuh ini kita belum selesai mendengarnya, semua kita sudah mati dan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Terjadinya kejahatan, terjadinya korupsi, pencurian, pembunuhan, perzinaan, dan segala maksiat, dan jauhnya manusia dari ketaatan kepada Allah karena jarangnya mereka dan sudah kerasnya hati mereka dari mengingat kematian. Ini sebab besarnya. Makanya Nabi menyatakan, "Aktsiru min dzikri hadimil ladzat", ya'nil maut. Sering-seringlah kalian ingat dan mengingatkan akan kematian yang akan memutuskan kalian dari seluruh nikmat secara tiba-tiba. Malaikat maut tidak pandang bulu di antara kita. Tidak dikenal memiliki bintang 10 di atas pundak. Ya, dengan orang yang tidak memiliki bintang 10 di atas pundak. Ini hendaknya menjadi renungan bagi kita semua.